Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menerangkan beberapa materi dengan judul Pancasila sebagai nilai dasar strategi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang beranggotakan saya, Dwi Mardatila dengan NIM 230304237. Saya Haulum Marjani dengan NIM 230304250. Saya Liliana Nabila dengan NIM 230704244. Pancasila adalah kesatuan dalam sila Pancasila yang berisi sumber nilai, kerangka berpikir, dan prinsip moral bagi perkembangan iptek. Pancasila sebagai dasar atau landasan dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memiliki tujuan dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada warga masyarakat serta melindungi bangsa dan pengaruhnya yang negatif. Dalam perkembangannya, iptek juga diperlukan adanya dukungan dan sikap serta tingkah laku masyarakat yang bisa memberikan jaminan dan cerminan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Berkembangnya iptek dapat memberikan pengaruh baik serta buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pengaruh positif yang dirasakan seperti hadirnya pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kemudahan kegiatan produksi karena dengan munculnya kemajuan pada iptek dapat menghasilkan beragam mesin yang bisa membantu untuk menunjang serta membantu pekerjaan manusia. Selain itu, juga membantu memasarkan produk melalui sosial media. Dampak positif lainnya seperti memudahkan untuk berkomunikasi serta memudahkan dalam proses pembelajaran. Adapun dampak negatif yang dirasakan diantaranya seperti maraknya kesejahteraan melalui internet, membuat ketergantungan serta rasa malas dan membuat unsur kekerasan bahkan pornografi yang ada pada internet yang tentunya dapat diakses oleh siapa saja. Peran nilai Pancasila sebagai perkembangan iptek yaitu dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini melengkapi ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal, juga menempatkan manusia sebagai bagian dari dalam alam semesta. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan arah dan pengendalian ilmu pengetahuan sesuai fungsinya yaitu dengan kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok ataupun lapisan tertentu. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, sila ini mengkomplementasikan dalam sila-sila lainnya sehingga suprasistem tidak mengabadikan sistem dari subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas tetapi tidak mengganggu integritas. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila ini bermakna mengimbangi otodinamika, ilmu pengetahuan dan teknologi, eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran iptek harus demokratis, dapat dimusyawarakan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan laksal. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan tiga keadilan disebut dengan Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunitatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovatif. Visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut, karena pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat. Bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat ada dua hal pokok, yaitu visi orientasi filosofiknya. Diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada beberapa dimensi sebagai berikut. Yang pertama, teologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu teleos, yaitu sebagaimana
merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita opsionalkan untuk meningkatkan harkat dan martabat. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, integral atau integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dalam masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus diintegrasikan ke dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. Dengan visi ilmu di atas, perlu dianjurkan bagaimana membagikan pemikiran ilmiah di Indonesia. Profesor T. Jacob menganjurkan bahwa dalam rangka mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi yang cenderung mengancam otonomi manusia, para ilmuwan selayaknya memperhatikan agama, etika, dan filsafat ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, memberikan landasan etis dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Para ilmuwan diharapkan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap dan perilaku mereka dalam proses pengembangan ilmu. Sikap-sikap yang perlu dimiliki ilmuwan berdasarkan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ilmuwan harus mengakui bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Pengembangan ilmu harus didasari oleh tanggung jawab moral kepada Tuhan dan digunakan untuk kebaikan umat manusia. Sikap ilmuwan harus berlandaskan kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap kekuasa ilahi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmuwan harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam pengembangan ilmu. Mereka harus menghargai hak asasi manusia dan bermartabat setiap individu, serta memastikan bahwa ilmu yang dikembangkan tidak merugikan atau menyakiti pihak lain. Sikap ilmuwan harus berempati, adil, dan peduli pada kesejahteraan manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ilmuwan harus memiliki sikap yang mendukung persatuan dan integrasi bangsa. Pengembangan ilmu tidak boleh memecah belah masyarakat, tetapi sebaliknya harus digunakan untuk memperkuat kebersamaan dan kerjasama antar berbagai kelompok. Sikap ilmuwan harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan keharmonisan sosial. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ilmuwan perlu memiliki sikap demokratis dan terbuka dalam menerima masukan dari berbagai pihak. Pengembangan ilmu harus dilakukan dengan prinsip musyawarah dan menghargai pendapat orang lain, sehingga keputusan ilmiah yang diambil bersifat kolektif dan mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap ilmuwan harus berorientasi pada pemerataan manfaat ilmu pengetahuan untuk seluruh masyarakat. Ilmu harus dikembangkan memperhatikan aspek keadilan sosial, di mana hasil-hasil penelitian dapat dinikmati oleh semua golongan, terutama yang kurang beruntung, demi kesejahteraan bersama. Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, ilmuwan Indonesia diharapkan mampu mengembangkan ilmu yang tidak hanya berlandaskan pada objektivitas dan rasionalitas, tetapi juga bertanggung jawab secara moral, sosial, dan spiritual. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.